Nah, kenapa pembahasan starting itu penting? Ya? Karena starting itu akan menentukan ya di mana titik awal sebuah motor itu bekerja. Ya, jadi kalau startingnya bagus ya, nanti untuk ke belakangnya, insya Allah kinerja motor juga akan baik ya. Jadi tidak terjadi kondisi shutdown, ya, kemudian motor tidak cepat rusak dan sebagainya. Ya, jadi pada umumnya ya, jadi ada dua bagian ya ketika teman-teman melakukan starting itu ada dua kondisi yang harus diperhatikan ya. Nah, yang pertama adalah kondisi motor itu sendiri. Jadi motor itu harus dipikirkan ya. Motor motor induksi itu kan mahal ya, peralatan produksi ya. Jadi bisa dikatakan sebuah nyawanya bagi sebuah industri. Nah, kondisi motor itu harus diperhatikan bahwa motor harus aman ya. Nah, aman itu artinya apa? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, selain motor, yang kedua adalah lingkungan. Jadi lingkungan sistem kelistrikan ya. Jadi sistem kelistrikan yang ada di industri itu sendiri ya. Kalau kita tahu bahwa industri di dalam sebuah industri manufaktur ya, itu pasti ada beberapa bagian ya. Ada office-nya, kemudian ada manufacturing-nya ya. Ada plan-nya, mungkin kalau industri yang memiliki plan sendiri ya, itu pasti ada lingkungan environment-nya ya, jadi sistem kelistrikannya harus diperhatikan. Nah, ketika starting motor gagal, nah itu bisa men-shutdown seluruh kelistrikan yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman atau nanti bekerja di industri, misalkan punya motor yang berdaya besar ya, misalkan ada puluhan kW ya, untuk melakukan proses manufacturing. Nah, yang harus dicek pertama itu adalah motornya harus aman ketika starting. Karena ketika starting, motor itu akan mengkonsumsi arus yang tinggi. Nah, contoh yang paling mudah ya, kalau yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, ketika teman-teman misalkan menghidupkan AC ya, misalkan ada kurva waktu terhadap arus yang ditarik ya dari AC itu sendiri. Kalau teman-teman punya current monitoring, itu bisa dicek. Ya, jadi ketika misalkan AC itu mulai dihidupkan, misalkan teman-teman punya ini ya, ini kasus contoh aja, ini untuk motor satu fase yang di rumah, jadi ada di peralatan Tuhan, agar teman-teman bisa punya bayangan. Misalkan teman-teman punya kapasitas daya terpasang dari rumah itu sendiri adalah 1300 VA ya. Dan ini kan sebenarnya cukup besar ya, sudah masuk ke kategori menengah ke atas sedikit ya. 1300 VA, teman-teman menggunakan AC 1 PK katakanlah. Nah, 1 PK itu secara nominal dia akan mengkonsumsi arus 1 PK ya, 1 HP horsepower itu kan sekitar 746 watt. Nah, ini secara nominal ya. Tapi secara arus tarikan awal ya, secara arus startingnya dia lebih dari ini, bisa sampai 1000 ya. Nah, itu tidak heran bahwa misalkan ya teman-teman hanya punya 1300, nanti ini arusnya bisa melebihi ini ya. Arus starting dari AC itu sendiri bisa melebihi itu ya. Itu yang biasanya membuat peralatan teman-teman bisa trip ya di dalam rumahnya. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini, jadi starting awalnya tinggi ya arus lonjakannya, nanti dia akan ke steady state-nya. Ini mungkin kalau di motor AC ini bisa sampai 1 PK itu bisa sampai sekitar 1350 watt lah. Nah, kalau teman-teman membeli peralatan itu memang penting untuk mengecek spesifikasi. Jadi mungkin daya AC-nya cuma 746 watt atau 1 PK. Nah, itu biasanya ada arus nominal, ya ada arus starting, itu dibaca dengan baik ya. Nah, ketika teman-teman men-start AC itu ya, kemudian apalagi langsung di-set ke suhu yang rendah, nah itu akan sangat mengurangi, biasanya langsung trip ya, misalkan di dalam rumah lampunya hidup semua, kemudian kulkas nyala, TV nyala, mesin nyala, teman-teman hidupin AC, pasti akan trip karena dia memiliki arus yang tinggi ya, arus awalnya. Nah, cara yang mudah ya, yang paling gampang sebenarnya AC-nya dihidupkan dulu ya. AC-nya dihidupin dulu.
Nah, ketika dia starting, ini semua peralatan harus dimatikan. Semua peralatan yang ada di rumah tangga di dalam ini mungkin ya sekitar, kalau AC yang sekarang lebih cepat ya, mungkin sekitar 10 menit itu sudah cukup ya, tergantung teman-teman men-set ke suhu berapa. Kalau suhunya di set ke 16 ya lama ya, setengah jam 1 jam. Kalau di setnya ke 24 25 suhu standar untuk kenyamanan 10 menit paling sudah nyampe. Nah, setelah 10 menit baru teman-teman nyalakan yang lainnya ya, ketika motor listrik yang bekerja di AC itu sudah di kondisi steady state ya. Nah, ini tips yang mudah ya, secara umum gambaran bahwa starting motor itu sangat perlu diperhatikan. Nah, ini kalau hanya di peralatan rumah kan nggak terlalu besar efeknya. Kalau di industri ini sangat besar ya. Nanti ketika kalau di rumah paling ketika arus tinggi ya, trip, yang terjadi paling TV mati ya, kemudian lampu mati dan sebagainya. Tidak ada sebuah kerugian yang didapat ya. Tapi kalau di industri ya, ada proses manufacturing ya, kemudian ada proses-proses yang mungkin yang lainnya seperti pekerjaan office yang pekerjaan belum di backup sebagainya, proses produksi yang tiba-tiba mati akan merusak produk dan sebagainya, itu akan sangat merugikan. Jadi starting motor ini harus diperhatikan karena ketika arus naik ya, supply dari semua kelistrikan yang ada di dalam motor itu akan trip ya, atau akan mati. Nah, itu alasan pertama ya mengenai starting motor. Alasan kenapa diperlukan starting motor ya, yaitu mengenai kondisi motor itu sendiri harus dijaga ya. Kalau motornya sering trip juga nggak baik ya. Jadi motor bisa ketika mendapatkan arus yang cukup besar, motor juga bisa rusak. Kemudian peralatan-peralatan juga bisa rusak ya. Itu pertama. Kemudian di sini kurang lebih sebenarnya untuk metode starting itu ada beberapa ya. Di sini sudah ada DOL ya, atau direct online. Yang kedua adalah ada tadi bahwa ada yang bintang delta. Cuman sebenarnya ada satu lagi ya. Jadi ada satu lagi yang biasa dikenal ya, yaitu adalah soft starting. Jadi kalau yang di RPS ini memang DOL dan juga star delta ya, atau kita bisa katakan sebagai bintang delta atau Y delta, sama saja bisa dikatakan demikian. Kemudian ada satu lagi yang namanya adalah soft starting. Jadi sebenarnya ada kurang lebih ada 3 yang sering digunakan. Nah, perbedaannya apa saja? Nah, kalau dari yang DOL ya, yang pertama sesuai dengan namanya DOL atau direct online. Jadi motor itu langsung dinyalakan. Jadi ada beberapa bagian di sebuah motor listrik ya. Nah, biasanya kan motor langsung terpasang di line ya. Jadi kalau di industri, nah kalau teman-teman pengen lihat yang bentuk fisik aslinya, teman-teman bisa ke Lab Power. Di sana ada beberapa motor yang bisa dipakai. Ya, biasa kita gunakan juga sebagai praktikum. Nah, kalau dulu namanya praktikumnya adalah praktikum instalasi ya. Jadi kalau di kurikulum 13 itu ada praktikum instalasi, ada praktikum konversi ya, teman-teman kayaknya belum dapat semua ya, karena memang berbeda kurikulum. Nah, di starting tadi ya, kalau teman-teman langsung belajar offline-nya, nanti kita akan langsung lihat ya bagaimana karakteristik dari DOL-nya, kemudian bagaimana karakteristik dari dari bintang delta dan sebagainya. Nah, kalau dari direct online memang seluruh motor itu akan di start langsung dengan line yang ada ya. Jadi ketika motor sudah terhubung, biasanya terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah motor itu sendiri, kemudian yang kedua adalah ada MCB ya, kemudian yang ketiga ada kontaktor ya atau saklar. Nah, biasanya terpasang langsung di dalam motor itu sendiri. Jadi ketika motor, jadi semacam start stop pada peralatan umumnya seperti di air conditioner itu biasanya menggunakan starting DOL ya, direct online. Jadi langsung pencet remote-nya langsung nyala. Nah, yang demikian itu memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Ya. Kalau kita lihat dari diagram skemanya, untuk yang DOL itu ya simpel ya, jadi dia hanya motor, kemudian
dikasih MCB ya untuk pengaman, kemudian juga mungkin ada MCB 1 pas untuk sebagai kontrolernya. Nah, kalau yang bintang delta memang lebih rumit ya, karena di sana ada hubungan ada pelitanya ya, jadi yang dihubungkan secara bintang delta. Nah, di sini kalau kita lihat, ini teman-teman bisa baca secara detail di sini, secara dari langkah-langkahnya ya, secara detail ini rangkaiannya ya. Kemudian kalau yang direct online, kemudian yang bintang delta dan sebagainya, di sini semua ada ini ya, sudah ada panduannya yang secara lengkap. Nah, di sini saya akan memberikan secara cepat ya, biar teman-teman lebih cepat memahami. Nah, untuk yang motor bintang delta, ini kita langsung gambarkan karakteristiknya. Jadi, seperti yang disampaikan di awal bahwa ketika saya gambarkan lagi untuk kurvanya, ini adalah kurva arus terhadap, saya buat arus terhadap waktu ya. Jadi nanti kita akan bandingkan ya, beberapa motor yang di starting baik secara delta ya maupun secara DOL. Nah, satu lagi untuk tambahan ya, untuk tambahan adalah ada namanya soft starting. Jadi di sini adalah arus start ya. Kita tulis di sini, ini adalah arus start. Kemudian di sini adalah time ya, untuk sumbu horizontalnya biasanya langsung waktu ya. Nanti untuk memantau karakteristik yang lain, teman-teman bisa buat grafik juga untuk grafik torsi terhadap putaran mesin, putaran motor ya. Itu juga bisa kita lihat untuk karakteristiknya. Jadi ini kita pakai grafik yang pertama dulu. Nah, untuk yang motor DOL atau DOL, itu karakteristiknya seperti ini. Jadi dia naik, kemudian dia masuk ke arus nominalnya. Ini adalah starting motor DOL. Nah, kira-kira kalau dari sini kita sudah bisa tahu ya. Jadi motor-motor apa saja yang bisa di starting menggunakan DOL. Nah, kita bisa cek ya di sini. Ini arusnya sangat besar. Ya. Kalau starting DOL itu dia bisa arus startingnya atau e-start, startnya dia bisa bernilai ya, bisa 4 sampai 7 kali. 4 sampai 7 kali arus beban penuh. Nah, bukan arus nominal, beban penuhnya ya. Jadi tinggi sekali ya. Jadi maka dari itu bahwa starting motor DOL ini kelebihannya adalah praktis ya, karena tidak memerlukan instalasi yang macam-macam. Teman-teman langsung hubungan motor dengan saklar, hubungan dengan MCB. Ya, MCB wajib ya, kalau ada proteksi tinggal hubungan MCB langsung nyalain ya, langsung pencet start stop. Nah, itu paling praktis ya, seperti teman-teman menyalakan pompa air, menyalakan AC dan sebagainya, itu adalah direct online, langsung dihubungkan ke jaringan ya. Itu sangat praktis ya. Nah, kekurangannya adalah dia memiliki nilai arus starting yang sangat tinggi. Dia memiliki arus starting yang sangat tinggi, bisa kita katakan sangat tinggi ya, 4-7 kali. Kalau kita katakan AC 400 watt itu kalau di rumah paling nggak sampai 4 kali biji ya, mungkin 2 kali lipat. Kalau di industri bisa sangat besar karena menggunakan motor induksi 3 fas ya. Nah, itu kelebihannya adalah arusnya yang tinggi ya. Jadi sehingga untuk keamanan ya, baik keamanan sistem maupun keamanan motor itu sendiri. Nah, starting DOL ini hanya untuk motor-motor yang kapasitasnya kecil. Nah, kecil itu seberapa? Yang kecil adalah di sekitar nilai 5 kW ke bawah. 5.000 watt itu kan ya kalau di rumah besar ya. Kalau di rumah besar. Tapi kalau untuk industri itu cukup masuk ke dalam motor yang kecil. Nah, di lab kita punya motor 5 kW atau 5 HP ya, saya lupa. Itu ada contohnya, yang motor 5 kW seperti apa, dia bisa di starting secara DOL. Nah, kelebihannya itu ya, kelebihannya adalah praktis, ya, kekurangannya adalah hanya cocok untuk motor-motor yang kecil. Nah, kalau teman-teman paksakan motor starting DOL ini di motor-motor yang besar, nanti sistem kelistrikannya bisa jebol ya, bisa langsung sistem akan blackout.
Nanti bisa ketika teman-teman jadi engineer ya di sebuah industri, teman-teman punya motor katakanlah 50 kW, motor manufacture, teman-teman starting dengan DOL, nah itu bisa langsung jebol. Silakan industri nanti bisa dimarahi oleh supervisornya atau manajernya, bahkan ownernya. Pengetahuan basic mengenai starting motor juga sangat perlu diperhatikan ya. Nah kemudian yang kedua ya, ini saya berikan secara singkat ya, biar teman-teman cepat nanti untuk mengeksplor bisa mempelajari lebih jauh dari slide ini juga, yang sumber lain juga boleh. Nah untuk yang star delta itu memang secara rangkaian itu lebih bisa dikatakan sedikit lebih membutuhkan rangkaian-rangkaian tambahan. Jadi bagaimana merangkai star delta nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Cuman di sini poinnya adalah bahwa dengan menggunakan star delta ini contohnya ya, rangkaian secara star ya. Star itu berarti ya dia bentuknya seperti namanya ya, star ya. Jadi fasenya dibuat seperti itu. Kalau yang bawah itu adalah delta. Nah, ini bisa dihubungkan demikian. Kemudian nah kita akan langsung di karakteristiknya ya. Oke. Secara karakteristik ya untuk yang delta itu dia juga punya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk yang delta, nah tujuan untuk starting motor Y delta itu memang untuk mengurangi arus starting. Ya, jadi memang tetap ada arus starting di sini. Ya, jadi tapi tidak setinggi arus starting yang di DOL. Ya. Jadi misalkan ini misalkan jadi sekian, hanya tidak setinggi di DOL, kemudian dia akan naik sebentar ya, untuk yang kedua. Kemudian dia akan baru masuk ke arus steady state daripada motor itu sendiri. Nah, ini adalah bisa kita katakan, kita simpelnya tulis gini aja ya, Y delta atau bintang delta. Nah, dia karakteristiknya lebih rendah ya. Arus startingnya dia lebih rendah ya dibandingkan dengan arus starting DOL. Tidak setinggi arus starting DOL ya, namun masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Jadi belum bisa dikatakan rendah. Nah, ada yang menarik di sini bahwa untuk yang kedua, ya, ini juga ada sedikit lonjakan arus di sini. Yang kedua ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah arus yang muncul ketika ada perpindahan dari konfigurasi Y ke deltanya itu. Ya, jadi ini ada sedikit lonjakan singkat. Ya, kemudian ini akan kembali lagi ke sini. Nah, kelebihannya apa? Ya, jadi kalau tadi kelebihannya praktis ya, direct online. Nah, itu akan menjadi kekurangannya dengan delta. Ya, kekurangannya adalah ada sedikit konfigurasi tambahan di dalam startingnya. Kemudian kelebihannya itu adalah kekurangan dari DOL tadi, kebalikannya ya. Kalau DOL itu arus startingnya tinggi, kalau start delta kebalikannya ya, walaupun tidak tinggi, bisa dikatakan bukan tinggi ya, tapi tidak terlalu tinggi. Itu kelebihan. Nah, dia bisa dipakai untuk motor-motor yang menengah ya. Jadi kalau tadi kan kecil ya 5 kW, kemudian kalau yang start delta itu bisa dipakai untuk yang motor-motor yang menengah ya, yang tidak terlalu besar banget ya, dan juga tidak terlalu kecil. Nah, ini menarik ya. Jadi ada dua. Kemudian yang paling simple lagi itu ada namanya soft starting. Nah, kalau yang ketiga itu namanya soft starting, dia menggunakan bantuan semikonduktor yang menggunakan triap, juga menggunakan tiristor. Nah, grafiknya kita bisa analogikan seperti ini. Contohnya ini contohnya. Nah, dia akan naik ya, tapi dia sangat rendah, kemudian dia naik, tapi kekurangannya adalah lama. Ya, jadi startingnya itu agak lama ya, sampai arus nominal itu dia lama. Nah, dia akan naik perlahan, kemudian turun, ya, kemudian masuk ke arus nominal. Ini adalah yang ketiga ini adalah soft starting, atau kita katakan kita tulis SS gitu ya, soft starting. Nah, tentunya
untuk yang soft starting ini ya, kelebihannya dia bisa dipakai untuk motor-motor yang berdaya sangat besar, 50 kV, 50 kW dan di atasnya lah, motor-motor besar itu sangat direkomendasikan menggunakan motor starting soft starting ya. Kekurangannya ya itu, kelebihannya ya bisa dipakai untuk motor secara safety lebih aman untuk motor-motor yang tinggi, tapi secara kekurangannya adalah tentunya konfigurasinya akan lebih kompleks ya, karena dia menggunakan di-restore ya, menggunakan triak dan sebagainya. Ini menggunakan komponen power elektronik. Di itu secara kelebihan dan kekurangan ya. Kemudian di teknologi perkembangan sistem tenaga listrik untuk saat ini, kita sudah mulai memasuki yang namanya power elektronik. Jadi tren perkembangan sistem tenaga listrik yang ada di dunia bahkan ya, itu adalah trennya menuju ke EV atau electric vehicle atau kendaraan listrik, kemudian ke renewable energy dan juga ke power elektronik. Nah, itu masuknya ke situ ya. Jadi semakin berkembang ya motor-motor yang bisa kita kontrol, itu kita bisa mengontrol motor-motor yang berdaya tinggi. Contoh ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat ya, yang sudah mulai dipasarkan ini adalah kendaraan listrik seperti sepeda listrik ya. Sepeda listrik yang mudah ya buatnya karena motornya kecil. Kemudian ada motor listrik juga mungkin sudah ada ya. Kemudian yang terakhir adalah ada mobil listrik. Nah, mobil listrik ini sebenarnya sudah banyak juga, cuman regulasinya sedikit terhambat sehingga pemasaran masalahnya mungkin juga tidak terlalu masif ya. Nah, itu masih menggunakan kategorinya adalah menggunakan brushless DC motornya atau BLDC. Itu sebenarnya itu adalah mesin induksi, motor induksi yang bisa dikontrol menggunakan sistem power elektronik. Nah, arahnya kita adalah ke sana. Jadi semakin besar nanti untuk industri kereta api, nanti semakin motornya besar ya. Kalau kereta api menggunakan motor-motor yang besar, nanti di skala 50 kV ke atas itu sudah menggunakan pengendali ya, kendali tenaganya menggunakan power elektronik ya. Jadi arahnya memang ke arah sana. Jadi teman-teman juga harus aware ya bagaimana perkembangan kondisi terkini ya, terkait bidang kita teknik elektro, khususnya adalah di sini karena teman-teman ambil kuliah SKPI, sesuai dengan perumahan dan industri, ya industri juga akan bergerak ke sana. Nah, nanti ada teknologi yang lebih advance lagi setelah kendaraan listrik ya, itu nanti ada juga hydrogen vehicle mungkin ya. Nah, itu akan lebih dahsyat lagi nanti teknologinya ya, karena dengan hydrogen fuel cell teman-teman hanya menggunakan gas sedikit saja, teman-teman bisa menjangkau kilometer yang sangat jauh ya. Oke, ini dari segi perbandingan arus dan juga arus start dan juga torsi. Jadi sudah ada bayangan ya. Saya kira teman-teman juga sudah banyak browsing-browsing kemarin ketika ngerjain praktikum, mudah-mudahan menambah pemahamannya. Kemudian untuk kita berbicara lagi mengenai torsinya ya. Nah, masalah yang kedua itu adalah torsi ya. Saya coba buatkan di sini lagi grafik ya. Nah, ini adalah grafik kecepatan dan juga ini ya, torsi ya, atau T-nya. Kalau dulu teman-teman pernah ambil fisika ya, masih ingat ya mengenai istilah torsi ya. Jadi torsi itu adalah kekuatan dari sebuah gaya. Ya. Kalau dari rumus fisika torsi sama dengan gaya dikalikan distansi ya. Jadi gaya yang dipunyai sebuah benda yang untuk melakukan kerja sejauh jarak tertentu itu adalah torsi. Nah, untuk membayangkannya secara mudahnya seperti ini ya. Ketika teman-teman menghidupkan motor ya, kemudian tentu akan berbeda ketika teman-teman naik motor sendiri dan ketika memboncengkan teman ya. Memboncengkan dua teman mungkin masih oke, memboncengkan satu orang yang di belakang masih oke. Semakin banyak yang bonceng, tentunya akan semakin berat ya beban daripada sepeda motor itu sendiri. Nah, agar motor itu kuat ya, maka harus memiliki torsi awal yang tinggi. Ya, berbeda ketika motor itu sudah jalan. Ya.
Kalau motor sudah jalan, ya dia memiliki tambahan gaya. Jadi mau dibebani berapapun, dia torsinya akan turun, ya, lebih ringan. Nah, untuk awalan, memang torsi itu akan sangat tinggi. Ketika untuk mengawali sebuah pergerakan, baik itu sepeda motor, motor listrik, itu akan sangat ini ya, diperlukan torsi yang tinggi. Nah, contoh ya, untuk yang doll, grafik torsinya adalah seperti ini, masih sama dengan grafik apa tadi, harus starting ya. Jadi ini torsinya masih sangat tinggi untuk yang motor starting motor doll ya, tinggi, kemudian turun, kemudian yang apa tadi, bintang delta juga masih tinggi ya, tapi dia tidak setinggi yang harus inras starting doll ya. Kemudian kalau yang soft starting itu torsinya rendah ya. Jadi memang bisa dipahami bahwa starting motor itu harus ditentukan atau disesuaikan dengan jenis motor yang teman-teman pakai. Jadi semua motor pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sedikit tambahan bahwa kenapa kita memerlukan ini, karena dari persamaan daya ya, P sama dengan PI cos theta ya. Kalau kita berbicara industri ya, tentunya kan menggunakan cos P ya. Kalau di rumah saya cukup V dikali I ya, sudah selesai. Nah, kalau industri pakai cos theta, nah, ini kalau menggunakan yang line to line ya, kita bisa pakai dikalikan akar 3 ya. Nah, bahwa di dalam hukum fisika ya, hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan juga dimusnahkan ya. Nah, dia hanya akan berpindah ke energi lain. Nah, begitu pula dengan power dari sebuah motor ya. Jadi kalau motor itu spesifikasinya 600 watt ya, dia akan mengkonsumsi daya yang 600 watt ya. Jadi tidak langsung lantas menjadi 500 watt ya, atau menjadi 1000 watt ya. Untuk konsumsinya tetap sama. Yang berbeda adalah arusnya ya. Ketika motor itu starting ya, arusnya ini akan naik ya. Arusnya akan naik menunjak tinggi ya, akan naik kemudian baru turun. Nah, saat naik itu karena P-nya sama, maka tegangannya akan turun. Ketika tegangan turun atau V drop, nah, itu akan menyebabkan kondisi sistem akan tidak baik ya. Batas toleransinya adalah 15% untuk voltage drop. Nah, nanti setelah itu ya, ketika melebihi itu maka sistem akan bisa jadi shutdown. Itu yang fenomena yang sering terjadi ya, di dalam sebuah industri itu dapat ke arah sana. Kemudian beberapa teori-teori lagi bahwa di dalam starting sebuah motor itu harus diperhatikan juga kondisi lingkungan ya. Jadi harga motor itu mahal tentunya ya. Kemudian dari segi lingkungan juga perlu diperhatikan. Oke, itu secara umum ya. Mungkin ada beberapa hal-hal yang lain lagi yang belum tersampaikan. Cuman dari secara umumnya adalah seperti itu mengenai starting motor doll dan juga bintang delta ya. Oke, selanjutnya sebagai latihan saya akan memberikan tugas kepada Anda mengenai materi starting motor ini. Ada dua tugas, ada dua soal ya. Nah, yang pertama adalah soal nomor 1. Coba Anda jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan starting motor DOL dan juga starting motor bintang delta ya. Kemudian yang kedua adalah soal mengenai materi berikutnya ya, mengenai forward and reverse dari motor induksi ya. Soalnya adalah bagaimana cara membuat motor induksi beroperasi forward dan reverse ya, atau putar kanan dan putar kiri ya. Cukup 2 soal, silakan tulis tangan seperti biasa, kemudian difoto, scan, dan juga di upload di Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.